Biasa ini dadakan. Eh, Pak Kiai, izinkan saya menceritakan sebuah ilustrasi. Ada seekor monyet kecil, Pak Kiai. Ada monyet kecil bergelantungan di sebuah pohon kelapa yang sangat tinggi. Monyetnya masih kecil, monyetnya ini. Kepalanya botak, ada tatonya, bergelantungan di atas sebuah pohon. Lalu dia nggak sadar bahwa dia sedang diintai oleh tiga angin besar, Kang. Ada angin topan, ada angin tornado, dan satu lagi angin bohorok namanya. Ini angin paling dahsyat nih. Kata angin topan bilang begini, ayo kita taruhan siapa yang bisa menjatuhkan monyet kecil di atas pohon kelapa itu. Kata angin topan, wah kasih saya waktu 20 detik. Lalu kata tornado, 15 detik. Dan kata yang bohorok, saya cuma 10 detik. Lalu pertama angin topan datang menghampiri si monyet. Wes, wes, banyak sekali, berkali-kali. Apa yang terjadi? Monyet itu semakin kencang berpegangan pada pohon itu. Mobat mabit, ora apa tia tio bea. Menyerahlah angin topan itu, ganti tornado. Ini gantian saya katanya. Tornado munyer Pak, guyung, guyung. Si monyet kecil tadi tambah kenceng bejenannya Kak. Lalu giliran bohorok. Si bohorok ini, ini saya 10 detik jatuh, monyet kata cilik, ndak botak, gering, wetenge besing blending, awake tatoan, tiba king kita ki. Bohorok menggasing. Wah. Dan monyet masih tetap berpegangan kuat di pohon itu. Datanglah angin sepoi, Kang. Angin sepoi datang nih. Wah, kalian tiga angin yang badannya gede-gede ini, yang kekuatannya hebat, ternyata nggak bisa menjatuhkan seekor monyet botak kecil itu. Sirane bisa tah? Kita coba. Lalu angin sepoi menghampiri si monyet. Ditiuplah embun-embun si monyet ini oleh si angin sepoi itu. Ditiup seperti itu. Monyet tiba-tiba ngantuk. Damai sekali si monyet ini merasakan ademnya angin, tertidur. Lalu jatuhlah si monyet itu. Dari kisah ini coba saya ilustrasikan bahwa ternyata kita jatuh bukan karena kritikan, Kang, tapi karena pujian. Salah satu tips merawat hati itu anti pujian. Pujian itu, Kang, waduh, asoy, Kang. Bikin kita lupa daratan. Wah, itu pedagang hebat, sukses itu, mobilnya banyak, anak buahnya banyak. Dibuai oleh banyak pujian, Kang. Jatuh, Kang. Kita dikritik habis-habisan, wah ada badai, dihantam badai. Bukan itu yang menghancurkan kita, Kang. Tetapi pujian-pujian itu. Salah satu tips menjaga hati adalah mengkontrol hati kita untuk tidak selalu menerima pujian. Belajar ikhlas saja, Kang. Az-Zahabi pernah berkata, diceritakan, seorang bijak bestari berkata, ma ghayatul ikhlas? Apa puncak keikhlasan itu? Yaitu Allah tuhibba mahmadatan nas. Yaitu ketika kau sudah tidak lagi mengharap pujian orang. Nembe dia mobil siji di alam, wah ngapung enggak, mobil loro ngapu. Nembe dari ustad dulu dari kiai kan di alam ngapung, jatuh Kak. Jadi belajarlah untuk terbiasa menerima kritikan dan tidak terbiasa menerima pujian. Salah satu tips menjaga hati. Hadirin pemirsa Hikam TV dimanapun Anda berada, banyak sekali kisah-kisah kaul-kaul para ba'dul hukama, cerita-cerita para wali-wali Allah besar itu, yang intisari dari cerita itu hanya soal membengkel hati, dibengkel hati itu kan. Nggak jauh dari soal-soal harus belajar ikhlas, sabar, menjauhkan ria, kesombongan kayak begitu itu kan. Firaun itu Kang ditenggelamkan di laut itu bukan karena dia mengaku Tuhannya saja, Kang, bukan. Karena kesombongannya. Apa yang melebihi Firaun saat itu, Kang? Harta Firaun punya semua. Tentara paling gagah Firaun semua punya.
tukang sihir, tukang apa semua punya. Nggak ada yang melebihi kemapanan dia saat itu. Lalu ia sombong, baru mengaku Tuhan. Sama halnya dengan iblis kan. Iblis dikeluarkan dari surga bukan karena dia mengaku, bukan karena dia tidak iman sama Tuhan kan, bukan. Karena kesombongannya. Karena kesombongannya mengerdilkan orang lain, dia tersepona dengan keindahan surgawi. Bahkan dia sampai menipu Adam dengan mengatakan, "Wallahi Adam, kalau kamu makan itu, dijual nama Allah itu." Sama iblis. Kan luar biasa kan. Jadi kalau masih ada sebagian kita yang hari ini masih menjual nama Tuhan dengan murah, jual saja ayat-ayat Tuhan dengan murah, atau diobral saja dengan kepentingan politiknya, kepentingan bisnisnya, usahanya, segala macam. Kan nggak keren juga kan, nggak berimbang juga kalau kita harus membranding diri kita dengan bersandar pada kebesaran ayat-ayat Tuhan. Jadi kalau bersedekah harus kemudian disaksikan oleh banyak orang bahwa wallahi saya telah bersedekah kepada orang, itu udah konteksnya bukan konteks anulai kan. Hati dengan sangat mudah akan dipengaruhi oleh penyakit-penyakit tadi. Dan bahayanya Kang, setan itu bukan lagi di pikiran, masuk ke sel darah kita Kang, bercampur dengan darah kita. Maka tips Imam Al-Ghazali, beliau memberikan tips agar hati kita selalu bersih, diantaranya harus dibantu dengan kekuatan-kekuatan dohir Kang. Menjaga makanan kita, rokok yang kalian hisap itu halal apa enggak, kopi yang kita terima ini hukumnya makruh atau mubah atau sunnah. Iya. Oh ya jelas Kang. Uang yang kita berikan ngirim anak kita di pondok itu halal atau tidak? Bercampur dengan hal-hal yang makruh tidak? Setan kalau sudah masuk bercampur dengan hati kita, Masya Allah kan, kita bukan seperti setan lagi dan kita menjadi setannya. Maka hati adalah rumah bagi embun, rumah bagi kedamaian, rumah bagi keselamatan kita. Kalau hatinya sudah asik, sudah adem, ya adem semuanya. Adem semuanya. Prolog ini singkat saja tuh Pak, yang tadi nanti kita akan coba kembangkan di sesi berikutnya. Matur nuwun, aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.